Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Terima kasih sudah klik video ini. Dan gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini kita akan membahas film yang di-request oleh Kak Ziad Asmar. Terima kasih sudah request, yaitu film Kamar 308 tahun 2013. So, secara garis besar, film ini menceritakan mengenai seorang karyawan yang bekerja di sebuah hotel, di mana di hotel tersebut ada sebuah kamar misterius, yaitu Kamar 308, yang mana tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Namun karena rasa keponya yang terlalu besar, dia pun melanggar peraturan di hotel itu dan mendapati sejumlah fakta yang membuatnya sangat tidak percaya. So, sebenarnya ada rahasia apa sih di balik kamar itu? Let's get to the movie. Kamar ini tidak bisa dimasuki orang tanpa izin. Kalau misalnya ada yang nekat masuk gimana, Pak? Penghuninya akan terganggu. Film dimulai ketika ada dua orang wartawan yang sedang mewawancarai juru kunci di kamar hotel 308. Nama hotel tersebut dirahasiakan karena ada beberapa pihak yang keberatan. Namun yang jelas, di film itu berlatar di sebelah selatan Laut Jawa. Juru kunci itu bilang bahwa kelak bakal ada seorang yang dipilih penghuni kamar itu untuk menggantikannya sebagai juru kunci. Dan siapapun tidak boleh masuk ke kamar itu, atau bakal terjadi malapetaka. Dan film dimulai. Kita kenalan dengan mbak-mbak cantik namanya Naya. Dia mau jemput adiknya yang masih SD pulang sekolah. Namanya Aira. Mereka berdua ini adalah anak yatim piatu. Naya yang baru lulus S1 manajemen ini masih nganggur, hanya kerja serabutan yang gajinya receh. Kondisi rumah yang gentengnya bocor kalau hujan ditambah harus makan mie instan setiap hari bikin Naya pusing 7 keliling. Meskipun begitu, make up-nya harus tetap cetar membahana badai. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Dia dapat telepon dari sahabatnya, yaitu Caca, yang nawarin kerja di sebuah hotel buat jadi housekeeping supervisor. Nah, kebetulan yang jadi general manager atau GM di hotel itu adalah Sena, orang yang mereka berdua kenal, dan katanya udah lama naksir si Naya. Gimana? Lo mau nyoba? Caca dan Jeffrey pun membujuknya, apalagi bilang boleh bawa Aira. Ya udah, gasken. Mereka pun OTW dari Jakarta ke selatan Jawa. Ngapain tuh orang-orang? Nggak tahu deh. Singkat cerita, mereka pun sampai di hotel dan ketemu dengan Sena, general manager di hotel itu. Ini namanya siapa? Aira. Kamu terlihat lebih cantik dari terakhir kita ketemu di kampus. Sena kemudian mengenalkan kondisi hotel ke Naya. Karena katanya di desa sekitar sedang terjangkit malaria dan demam berdarah, hotel pun ditutup selama 4 hari. Naya dan beberapa karyawan lain tinggal di lantai 5 selama 4 hari tersebut. Ya, untuk bersih-bersih. Diantarlah mereka ke lantai 5. Si Aira ini iseng, dia malah masuk lagi ke lift dan turun ke lantai 3. Namun mereka tidak menyadarinya. Sedangkan Naya diantar ke kamarnya. Sena pun menjelaskan aturan hotel itu, yaitu tidak boleh masuk kamar 308. Untuk alasannya, Naya tidak perlu tahu karena itu aturan. Barulah Caca menyadari Aira nggak ada dan mereka pun mencarinya. Setelah dicek dari CCTV, Aira ternyata sedang ada di depan kamar 308. Karena dia dengar suara aneh, ia pun mau masuk. Tapi Sena segera mencegahnya. Di kamar itu tadi ada siapa? Kosong. Kak, udah bilang jangan suka ngumpet-ngumpet kayak gitu. Sena kemudian ngasih seragam ke Naya dan mengenalkannya dengan hotelier yang lain. Ada Prila, food and beverage manager yang sangat amat kemayu. Naya, food and beverage manager di sini. Kemudian Erin, executive manager, dan seorang koki bernama Dudi. Dia ini sering atau bahkan selalu mendokumentasikan setiap aktivitas dengan kameranya. Saya memang selalu merekam hasil kreasi-kreasi terbaru saya. Lalu tiba-tiba Aira mencium bau-bau sesuatu. Ternyata bau dupa, yang bakar rupanya si Harlan, security di hotel itu. Dia terlihat membuat sesajen entah mau dibawa kemana. Sena pun kemudian mengantarkan mereka ke kamar karena hari sudah malam. Saya cuma bantu. Nggak lama kemudian dia dengar Prila dan Erin yang lagi ngerumpi tentang Ratu Pantai Selatan. Naya pun nguping, kata Erin, dulunya Ratu Pantai Selatan itu adalah putri kerajaan Pajajaran yang sangat cantik jelita. Namun ibu tirinya nggak suka kalau dia gantiin ayahnya jadi penguasa kerajaan. Akhirnya diguna-guna sampai kulitnya busuk dan mengelupas. Sampai penampilannya jelek banget. Ada belatung di mana-mana. Kemudian dia melarikan diri ke Laut Selatan dan menenggelamkan dirinya di sana.
Justru guna-gunanya hilang, tapi dia kekal hidup di sana sebagai makhluk gaib yang disebut sebagai Nyi Roro Kidul. Mitosnya, siapapun yang memakai pakaian hijau ke Laut Selatan Jawa, dia bakal dibawa Nyi Roro Kidul karena dia suka warna hijau. Tapi Prila nggak percaya apa kata Erin. Erin bilang, Prila harus hati-hati karena Nyi Roro Kidul itu sering datang ke hotel itu. Tapi justru Prila membalikkan ucapan Erin. Dia yang harusnya hati-hati karena udah ngatain Nyi Roro Kidul itu kulitnya busuk, penuh belatung, dan gak pantas hidup di dunia. Naya mendengar semuanya. Keesokan harinya saat di luar hotel disemprot obat, Sena mengunci seluruh pintu hotel. Saat Sena dan Naya ngobrol, Erin datang dengan wajah pucat seperti belum makan 3 bulan. Tapi dia bilang dia cuma gak enak badan. Sena lanjut ngasih HT ke Naya dan Aira untuk komunikasi nanti. Ya sudah, mereka pun mulai bekerja. Sambil terbatuk-batuk, Erin nganterin Naya untuk bersih-bersih di kamar 208. Saat dia bersihin kamar, tiba-tiba atapnya bocor keluar air. Naya lapor ke Sena. Naya bilang airnya itu baunya kayak air laut. Tapi pas Sena datang udah nggak bocor dan nggak ada air sama sekali. Ternyata atas kamar 208 itu 308. Naya bilang mau cek ke sana, soalnya tadi juga ada suara orang jalan gitu. Tentu saja Sena pun melarangnya. Malam semakin larut saat semua orang hendak tidur, tiba-tiba sekujur tubuh Erin gatel-gatel. Prila yang mengetahuinya langsung membawanya ke Sena. Saat mereka semua ngumpul, Sena bilang, mungkin itu sebuah peringatan supaya mereka menghentikan semuanya. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Namun Harlan bilang tetap harus dilanjut karena tinggal 2 hari lagi. Beralih ke Naya, dia dengar suara orang jalan. Ternyata benar, Sena dan kawan-kawan terlihat membawa sesajen dan lilin. Naya pun diam-diam mengikuti mereka. Ternyata dibawa ke kamar 308. Naya pun balik ke kamar dengan rasa penuh curiga. Esok harinya, terlihat para petugas yang tak henti-hentinya nyemprot obat dari kemarin. Naya ngerasa ada yang gak beres. Saat di ruang workout sama Aira, dia telepon Caca. Bilang mau berhenti kerja di situ, mau pulang aja. Namun Caca terus membujuk supaya di situ. Gak enak kan sama Sena, baru juga mulai kerja. Naya pun mau. Tanpa sadar si Aira ngilang. Ternyata dia lari ke ruang eksekutif housekeeper, ngeberantakin buku-buku soalnya mau cari kertas buat gambar. Naya pun menegurnya, tapi dia malah salfok sama sebuah foto jabatan eksekutif housekeeper, tapi malah orang lain. Ngapain kamu di sini? Bu Erin jadi eksekutif housekeeping di sini sudah berapa lama? Emangnya kenapa? Kecurigaan Naya semakin besar. Dia pun masuk ke ruang HRD dan mencari berkas-berkas penting. Dan ternyata Prila itu malah masuk dalam daftar karyawan yang di PHK tahun 2010. Padahal saat itu tahun 2013. Dan jabatannya itu waitress, bukan food and beverage manager. Bukan hanya itu, Naya ngelihat struktur jabatan di hotel itu. Ya memang benar, Sena adalah general manager. Tapi jabatan-jabatan di bawahnya itu orang lain semua. Sekarang kecurigaan Naya sudah bulat, ditambah saat dia lewat kamar 308 itu dengar suara aneh. Setelah itu, saat berpapasan dengan Sena, Naya ngelihat di saku Sena itu ada kunci kamar 308. Pas malam harinya saat Sena mandi, Naya nyelonong masuk ke kamar Sena dan mengambil kunci kamar itu. Akhirnya Naya pun berhasil melihat isi kamar 308. Ternyata itu adalah sebuah kamar dengan full warna hijau dan ada lukisan besar Nyi Roro Kidul lengkap dengan sesajen di hadapannya. Ada juga tusuk konde, perhiasan, baju-baju serba hijau, kasur dengan spray hijau, dan beberapa foto kecil Nyi Roro Kidul. Sungguh sebuah kamar yang kental aura mistis. Naya pun segera keluar dan buru-buru balikin kuncinya, walaupun hampir saja ketahuan. Naya segera googling mengenai kamar 308. Dia pun memperoleh beberapa informasi, di antaranya kamar 308 itu adalah penghubung dunia manusia dan dunia gaib. Katanya, Nyi Roro Kidul sering singgah di kamar itu dan hanya orang yang memiliki keturunan Pajajaran yang bisa melihat Nyi Roro Kidul. Namun banyak orang yang datang ke kamar itu untuk meminta sesuatu, contohnya pesugihan. Saat mau balik, Naya ketemu Sena yang lagi main biliar di ruang pribadinya. Sena lantas menunjukkan beberapa koleksi barang antik miliknya. Naya pun memberanikan diri bilang kalau dia sempat ngelihat Sena dan kawan-kawan masuk ke kamar 308 bawa sesajen.
Naya bilang dia tahu semuanya tentang kamar itu. Naya itu takut Sena memelet Naya dengan bantuan Nyi Roro Kidul. Namun Sena menyangkal. Dia bilang kalau dia adalah juru kunci kamar itu sejak guru kunci yang dulu tewas dibunuh seminggu yang lalu. Katanya Nyi Roro Kidul itu pengen Sena yang jadi juru kuncinya. Naya pun percaya. Jadi benar, Bapak nggak minta apapun di kamar itu? Saya suka sama kamu. Saya akan tunggu sampai kamu siap. Beralih ke Erin, kini penyakit kulitnya makin parah. Saat dia shock habis ngaca, tiba-tiba pintunya terbuka dan dia diseret oleh sesuatu yang tak terlihat entah dibawa kemana. Naya yang sedang ngelipet handuk-handuk tiba-tiba lihat Aira kayak kerasukan bilang perangkap. Terlihat sosok Nyi Roro Kidul di belakangnya, namun Naya tidak menyadari. Berganti scene, Sena nyuruh Prila nengok si Erin di kamar. Gimana kondisinya sekarang? Tapi si Erin gak ada di kamar. Ya udah, Prila balik ke kamarnya dan nggak tahu kenapa tiba-tiba dia itu pengen pakai baju hijau. Sedangkan Dudi tiba-tiba aja kameranya mati. Dan si Harlan beberapa kali nyalain korek untuk bakar dupa, tapi koreknya mati. Pertanda apakah itu semua? Ternyata benar, saat di ruang utama, Prila ngelihat Erin yang sudah jadi zombie yang tengah memporak-porandakan benda-benda dan membenturkan dirinya sendiri ke tembok hingga modar. Beralih ke Naya, saat lewat di depan kamar 308, ia pertama kali melihat sosok Nyi Roro Kidul. Apakah Naya merupakan keturunan Pajajaran? Ia pun langsung menghubungi Aira yang lagi di WC pakai HT itu. Aira tiba-tiba kerasukan lagi dan bilang, tumbal. Lalu saat Aira sadar, ia terkunci di dalam. Naya pun segera ke sana. Sedangkan Harlan yang hendak mengantarkan sajen ke kamar itu justru ngelihat alat musik gambang yang bergerak sendiri. Dia pun lari terbirit-birit dan berpapasan dengan Prila yang juga sedang ketakutan. Mereka berdua masuk lift. Tapi justru tiba-tiba saja di dinding lift itu keluar air laut dan Prila kesurupan lalu ngilang entah kemana. Sedangkan Dudi yang sedang di dapur tiba-tiba saja dikejar oleh Chris entah dari mana datangnya dan menewaskannya. Kembali ke Naya, dia minta bantuan Sena buat dobrak pintu WC. Kamu gak apa-apa kan? Setelah itu, Sena ngelihat Harlan dan manggil dia. Harlan bilang Prila dibawa Nyi Roro Kidul karena pakai baju hijau. Sena pun amat sangat murka karena ternyata Prila itu adiknya Sena. Sena protes ke Harlan, kenapa bisa gini? Katanya gak bakal terjadi apa-apa selama ritual. Naya pun tanya, ritual apa? Sena bilang katanya ritual juru kunci. Harlan bilang, Nyi Roro Kidul marah karena ada pantangannya dilanggar. Dan Naya pun mengakui kalau dia diam-diam masuk ke kamar 308 itu. Kini giliran Harlan yang murka. Dia bilang ke Sena, ritual tersebut harus terus berlanjut karena malam ini adalah puncaknya. Sena mau ngelanjutin, asal Prila balik dulu. Mereka pun segera menyiapkan sesajen. Saat ke dapur ambil sajennya, mereka terkejut ngelihat Dudi yang sudah terpotong-potong. Tapi ya udahlah, cuek aja, orang udah mati juga. Sesampainya di kamar 308, Harlan minta mereka tunggu di luar. Dia yang akan melakukan ritualnya itu sendiri. Hala pun berhasil dan tiba-tiba saja sudah berada di dasar laut. Jangan ngakak ya lihat lautnya. Maklum, namanya juga film lawas. Harlan segera menyelamatkan Prila yang sedang terombang-ambing di pusaran air laut. Namun tiba-tiba saja mereka berhasil kembali ke dunia manusia, tapi dalam keadaan modar. Sena segera membawa jasad Prila ke kamar. Sekarang tinggal mereka bertiga. Sena bilang dia harus melakukan ritual terakhirnya itu sendiri. Baru mereka bisa keluar dari hotel itu. Karena sekarang di luar sedang hujan badai. Mereka gak mungkin pergi dari hotel itu. Sena pun menyuruh Naya buat packing semua barangnya. Dan Aira biar di situ sama Sena. Benar saja, saat Naya selesai packing, mereka berdua gak ada di kamar Sena. Naya justru ngeliat di kamar mandi ada kumpulan foto-foto di mana Naya dan Aira ikut masuk ke dalam kumpulan foto itu. Duh, jangan-jangan buat tumbal lagi. Saat Naya mau keluar nyariin mereka, ada panggilan masuk di HP Sena dari Jeffrey. Untungnya HP-nya Sena gak dipola.
Naya pun angkat telepon tanpa berbicara sepatah kata pun. Jeffrey ini langsung marah-marah bilang, kenapa dari kemarin gak ada kabar? Dia gak mau ditipu padahal dia dan Caca udah bantu Naya dan Aira buat masuk ke perangkap. Ternyata Jeffrey dan Caca itu sekongkol dengan Sena untuk menjebak Naya. Naya semakin shock mengetahui kebenaran itu. Dia pun mencari kebenaran lain dan masuk ke kamar Dudi. Di kamarnya Dudi ada sebuah rekaman di mana mereka semua sudah merencanakan sesuatu. Ternyata Sena, Prilla, Erin, Dudi, Caca dan Jeffrey bersekongkol untuk meminta suatu hajat ke Nyi Roro Kidul yang rata-rata adalah kekayaan. Mereka bersekongkol dengan Harlan yang ternyata seorang dukun. Si Harlan ini punya hajat supaya ilmu dukunnya makin top tier. Harlan menjelaskan bahwa hajat mereka bakal terkabul jika menumbalkan seseorang yang mempunyai keturunan Pajajaran. Ritual penumbalan itu harus dilakukan pada malam keempat hari Jumat di kamar 308. Makanya, Caca dan Jeffrey itu bersikeras menyuruh Naya kerja di hotel itu. Sena yang merupakan GM hotel mengatur sedemikian rupa agar pihak hotel tidak curiga. Dia menutup hotel itu dan meliburkan semua karyawan, serta membayar orang-orang untuk berpura-pura nyemprot obat di sekitar hotel, padahal tidak ada wabah apapun. Dia juga menjadikan anak-anak yang lain seolah-olah pegawai hotel. Bahkan untuk melancarkan aksinya, dia pun membunuh juru kunci kamar 308 itu. Tapi Sena bilang, katanya kalau masuk kamar itu tanpa izin bisa celaka. Harlan membantahnya. Si Tumbal tidak boleh dekat-dekat dengan kamar 308. Setelah mengetahui kebenaran itu, ia bergegas mencari Sena dan Aira. Dan ya, mereka ada di kamar 308. Sudah lama saya menunggu malam ini. Meskipun Naya menjelaskan ke Sena apa yang mereka lakukan itu sesat, namun Sena yang sudah dibutakan oleh harta pun gak mau tahu. Padahal dia ini GM loh ya, kurang kayak apa lagi coba, gak ada syukurnya nih orang. Akhirnya Naya pun menendang lato-latonya Sena dan melepaskan Aira lalu kabur deh. Tapi Sena masih kuat, dia mengejar Naya dan Aira dengan berbekal sebuah keris. Karena semua pintu keluar hotel masih terkunci, Naya pun lari ke dapur. Kamu mau kemana? Naya? Dia menyalakan semua gas dan segera membakarnya lalu kabur. Sena yang ada di sana ikut terbakar. Namun dia masih strong dan tetap mengejar mereka. Naya yang sangat kebingungan mau lari kemana, akhirnya mendorong Aira terjun ke kolam renang. Dan dia pun nyusul. Sena juga ikut terjun bebas. Dan terjadilah perkelahian di dalam kolam renang. Naya segera menyuruh Aira pergi, sedangkan dia hampir saja kena tusuk kerisnya Sena. Tapi tiba-tiba, keris itu berbalik menyerang Sena. Di kejauhan, Naya ngelihat Nyi Roro Kidul. Sena pun dibawa masuk oleh Nyi Roro Kidul ke kamar 308. Di sana ia masih saja meminta untuk dijadikan kaya raya. Tapi tiba-tiba di kamar itu keluar air laut dari berbagai sudut. Dan ternyata Sena juga merupakan keturunan Pajajaran karena melihat sosok Nyi Roro Kidul menampakkan diri. Dan justru dialah yang menjadi tumbal. Caca dan Jeffrey yang tak kunjung mendapat kabar dari mereka berniat ke sana. Tapi mereka nggak perlu repot-repot. Nyi Roro Kidul yang menghampiri mereka dan menghabisinya. Ini kenapa? Tiga bulan kemudian ada dua orang yang mau berkunjung ke kamar 308. Dan siapakah yang menjadi juru kuncinya? Ya, Naya. Saya Naya, saya juru kunci kamar 308. Mari saya antar. Naya merubah semua peraturan di kamar itu. Setiap masuk kamar harus mengucapkan salam, dilarang membuang sampah sembarangan, dan dilarang mengambil barang di kamar itu. Dan satu yang perlu digarisbawahi, kamar itu bukan untuk meminta pesugihan. Perihal baju hijau, memang itu warna kesukaannya. Alangkah baiknya jangan mengenakan baju hijau untuk menghargainya. Namun sejatinya dia tidak akan menyakiti orang yang tidak berdosa. Mohon dibuka alas kakinya. Permisi. Maaf, waktunya sudah habis.
Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sekalipun untuk syirik kepada Allah. Mintalah segala sesuatu hanya kepadanya. Jangan sampai kekayaan dunia membutakan semuanya. Saya aja yang pengangguran ini ya guys, nggak pernah lo sedikit pun kepikiran untuk pesugihan. Bisa makan enak dan tidur nyenyak aja udah bersyukur. Anjay, sok bijak banget dah. Oke, gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.